Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Risto Heinrich. Di video ini saya akan menjelaskan perhitungan penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu straight line atau garis lurus, yang di mana tingkat penyusutan dari tahun ke tahun bersifat konstan, jadi penurunan nilai buku akan bersifat linear. Kemudian untuk yang kedua ada unit of activity, yang dimana nilai penyusutan diukur berdasarkan aktivitas aset pada tahun yang bersangkutan. Jadi apabila pada suatu tahun tertentu aset digunakan secara masif, maka nilai penyusutannya akan tinggi. Sedangkan apabila aktivitas aset minim, maka nilai penyusutan juga akan rendah. Kemudian yang terakhir adalah double declining, yang dimana dalam double declining nilai yang kita susutkan adalah nilai buku dari barang itu sendiri dan nilai tingkat penyusutannya itu bersifat eksponensial. Jadi pada tahun-tahun pertama nilai penyusutannya akan sangat tinggi, namun seiring berjalannya waktu nilai penyusutannya akan semakin rendah. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke soalnya. Nah, perusahaan diketahui membeli pick up seharga 550 juta pada tanggal 1 Agustus 2022. Nah, perusahaan memiliki estimasi pick up ini dengan usia ekonomis 8 tahun dan nilai residu 50 juta. Kemudian berikut adalah aktivitas pemakaiannya selama 8 tahun tersebut yang berjumlah 850 kilometer, 850 ribu kilometer dengan perincian sebagai berikut. 15.000 sampai 120 ribu dari tahun 2022 hingga tahun 2030. Dan sekarang kita akan masuk ke pembuatan perhitungannya. Kita mulai dari straight line. Nah, kolom-kolom yang kita perlukan untuk pembuatan perhitungan straight line, yang pertama adalah tahun, depreciable value, atau nilai yang dapat disusutkan, kemudian partial year. Nah, partial year ini adalah kolom yang khusus untuk menunjukkan seberapa lama aset tersebut telah digunakan dalam satu tahun. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian partial year, tingkat depresiasi atau depreciation rate, kemudian depreciation value atau nilai depresiasi, kemudian accumulated depreciation atau akumulasi depresiasi, dan terakhir adalah nilai buku atau book value. Dan kita langsung masukkan saja dari 2022 hingga 2000 sesuai dengan tahunnya itu tahun 2030. Nah, kemudian untuk menentukan depreciable value-nya, kita cukup mengurangkan harga bukunya dengan nilai residunya. Nah, yang dimaksud dengan nilai residu di sini adalah nilai buku yang diharapkan entitas pada saat aset tersebut telah melewati usia ekonomisnya. Jadi bahasa kasarnya, ini pada akhir usia ekonomisnya, ketika peralatan ini tidak dapat dipergunakan lagi, berapakah nilai buku yang diharapkan perusahaan? Di sini cukup kita mengurangkan yaitu 550 dikurangi dengan 50 juta. Jadi diperoleh nilai depresiasinya sebesar 500 juta. Nah, untuk kita tarik ke bawah di sini harus kita string dan untuk partial year. Nah, karena pada tahun 2022 aset dibeli pada tanggal 1 Agustus, maka di sini asumsi temporalnya perusahaan memanfaatkan aset tersebut dari awal bulan Agustus hingga akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Nah, partialnya kita hitung dalam basis bulanan. Jadi aktivitasnya mencakup bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yaitu 5 bulan. Jadi partialnya di sini 5 dibagi 12 itu 0,416. Nah, kemudian untuk depreciation rate-nya, kita harus menentukan tingkat depresiasi normalnya terlebih dahulu, yang dapat kita hitung dengan bagi 100% atau sama dengan 1 dibagi dengan umur ekonomisnya, itu 8. Dan diperoleh tingkat penyusutannya di angka 12,5%. Jadi untuk depreciation rate-nya yang kita perlu lakukan adalah mengalihkan tingkat depresiasi normal dengan partial year-nya. Jangan lupa di sini di string dan kita rubah ke persen semua. Persen.
Nah, untuk depreciation value-nya yang perlu kita lakukan hanya mengalihkan depreciable value, yaitu nilai yang dapat disusutkan dengan tingkat penyusutannya, otomatis. Nah, dan untuk accumulated depreciation yang perlu kita lakukan adalah karena di sini pada tahun 2022 aset baru digunakan, otomatis nilai akumulasi depresiasinya start dari nol. Jadi untuk pada tahun pertama, nilai depresiasinya akan sama, akumulasi depresiasinya akan sama dengan nilai depresiasinya tahun pertama. Dan untuk book value, kita cukup mengurangkan harga barangnya dengan akumulasi depresiasi. Jangan lupa akun untuk nilai barangnya di string agar mudah ditarik ke bawah. Dan terakhir, karena di sini pada tahun kedua, akumulasi depresiasi bertambah dari akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan nilai depresiasinya, kita harus mengupdate rumusnya. Yang dimana pada tahun pertama, rumusnya disimplifikasi karena pada tahun pertama nilai akumulasinya sama dengan depresiasi, kini kita rubah jadi nilai akumulasi depresiasi pada tahun sebelumnya ditambah dengan nilai depresiasi pada tahun ini. Namun karena di sini masih kosong, di sini akan sama. Ya, untuk partial year-nya, di sini pada tahun 2023, asumsinya perusahaan memanfaatkan asetnya sama setahun penuh. Jadi dari awal 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi secara otomatis partial year-nya di sini akan sama dengan 1 untuk tahun 2029 hingga tahun 2029. Namun khusus untuk tahun 2030 di sini perusahaan telah menghabiskan usia ekonomis aset sehingga tidak mampu memenuhi pemanfaatan tahun 2030. Jadi di sini partial year-nya akan berbeda. Yaitu partial year-nya cukup kita hitung dengan 1 dikurangi partial year pada tahun pembelian. Nah, untuk menyesuaikan dan mencocokkan apabila skema dan tabelnya ini sudah benar, kita cukup menjumlahkan partial year-nya dan benar di sini sudah 8. Jadi, dikatakan dalam skema ini, perusahaan memanfaatkan asetnya selama 8 tahun dalam 9 tahun yang berbeda. Jadi kalau kita hitung di sini tahunnya berjumlah 9. Namun usia ekonomisnya kita pakainya 8. Karena dalam 2 tahun yaitu tahun 2022 dan 2030 pemanfaatannya tidak 1 tahun utuh. Ini dikatakan perusahaan memanfaatkan asetnya selama 8 tahun dalam 9 tahun yang berbeda. Nah, untuk depreciation rate-nya kita langsung tarik ke bawah. Dan untuk depreciation value-nya juga sama. Dan ini juga book value dan accumulated depreciation. Nah, untuk menentukan apakah ini sudah benar, kita cukup melihat book value pada akhir tahunnya. Sini 50 juta, sesuai dengan ekspektasi perusahaan di angka 50 juta juga. Di sini kita bold, kita beri warna, dan kemudian kita tabel untuk mempermudah pembacaan dan lebih rapi. All border, untuk kolom-kolomnya, labelsnya kita beri warna yang terpisah. Dan sekarang kita lanjut ke unit of activity. Nah, sekarang untuk unit of activity, kolom-kolom yang kita perlukan adalah tahun, unit of activity, cost per unit, depreciation value, dan accumulated depreciation, dan book value atau nilai book. Sini karena ini menggunakan aset yang sama, otomatis tahunnya pun akan sama di sini. Dan karena sekarang tahunnya di sini sudah terlihat, aktivitasnya sudah diberi pendetail, langsung kita salin saja ke bawahnya. Nah, sekarang untuk menentukan cost per unitnya, kita membagi nilai residual, nilai yang mampu disusutkan perusahaan dengan total unit aktivitas selama usia ekonomisnya. Jadi, di sini kita bagi depreciable value-nya di 500 juta dibagi dengan total unit of activity selama 8 tahunnya. Nah, jadi cost per unitnya ada di angka 588.235 rupiah.
Yang berarti setiap aset tersebut dimanfaatkan sebanyak satu unit, yang dimana di sini unitnya adalah kilometer. Jadi pada saat pickup tersebut dipakai selama 1 kilometer, nilai yang disusutkan adalah 588,235 rupiah. Langsung kita salin sini ke bawah. Kita pakai sum. Ups, ini harusnya di sini. Kemudian untuk depreciation value-nya kita cukup mengalihkan unit of activity dengan cost per unit. Cumulative depreciation pada tahun pertama otomatis sama dengan nilai depresiasi, dan book value-nya kita mengurangkan harga barangnya dengan akumulasi depresiasi, dan untuk harga barangnya jangan lupa di string. Dan sekarang kita menyempurnakan rumus akumulasi depresiasi sudah selesai di sini. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sekarang sama juga untuk menentukan apakah perhitungan ini sudah benar, kita cukup membandingkan nilai buku pada akhir periodenya. Di sini periode pada akhir periode nilai bukunya benar di angka 50 juta. Jadi di sini skema perhitungannya sudah dikatakan benar. Kita bold, beri warna sini ini, dan kita beri tabel, dan kita beri warna yang terpisah. Ya. Dan sekarang kita masuk ke double declining. Nah, dalam double declining, kolom-kolom yang kita perlukan akan sama dengan straight line, tahun, dan partial year-nya juga akan sama. Nah, berarti sekarang, namun kalau kita lihat di sini, karena saking miripnya, jadi apa yang membedakan double declining dengan straight line? Jadi double declining ini kita menyusutkan nilai buku dari barang itu sendiri. Jadi nilai depreciable value pada tahun pertama ini akan sama dengan harga barangnya. Nah, kemudian yang membedakan dengan straight line adalah tingkat depresiasinya. Sesuai namanya di sini, tingkat depresiasi dari dalam double declining kita adalah menggandakan tingkat depresiasinya. Nah, kita menggandakan dari mana? Nah, yang kita gandakan adalah tingkat depresiasi dari straight line. Jadi untuk depreciation rate-nya, kita mengalihkan ini straight line, dari straight line dikalikan dengan 2 sesuai namanya, yaitu double declining, dikalikan lagi dengan partial year. Jangan lupa untuk tingkat penyusutan, nah, normalnya kita string agar kita bisa tarik ke bawah, dan tingkat depresiasi digunakan persen. Sini, kita masukkan di sini. Dan untuk depreciation value-nya yang kita lakukan cukup mengalihkan tingkat depresiasi dengan depreciable value. Untuk akumulasi depresiasi sama juga, pada tahun pertama akan sama dengan depreciation value, dan untuk book value cukup mengurangkan harga barang dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Sekarang untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan pada tahun 2023, kita menggunakan nilai buku akhir periode 2022. Kita masukkan ke sini. Nah, dan sekarang kita tinggal menyempurnakan rumus akumulatif depreciation. Akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban depresiasi tahun ini. Dan sekarang kita bisa salin semuanya langsung ke bawah. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat di sini, kalau kita perbandingkan dengan unit of activity dan straight line, nilai buku akhir dari double declining tidak sama dengan nilai residu perusahaan. Nah, ini adalah emang kelemahannya, karena di sini proses penyusutan menggunakan basis eksponensial yang tidak memiliki batas bawah. Jadi di sini book value-nya akan kacau pada tahun terakhir, sehingga pada tahun terakhir ini nilai depreciation value akan kita sesuaikan secara manual sesuai dengan nilai residunya. Jadi untuk depreciation value pada tahun terakhir, yang perlu kita lakukan adalah mengurangkan
nilai buku pada akhir periode sebelumnya, yaitu 65 juta ini, dikurangkan dengan nilai residunya. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan penyusutan 15 juta pada tahun terakhir, ternyata nilai buku akhir periodenya akan sesuai dengan nilai residunya. Jadi, sini sudah benar. Jadi, untuk tahun terakhir dalam dalam double declining, tingkat penyusutannya ini tidak berlaku. Jadi, tingkat penyusutannya ini bisa dikatakan sebagai penyesuaian manual. Sekarang kita langsung tabel, dan kita bold di sini, dan kita ganti warnanya. Nah, dan berikut adalah skema perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan tiga metode. Sekarang saya akan menjelaskan proses pencatatan keluar masuknya persediaan. Nah, untuk mencatat keluar masuknya persediaan bisa digunakan dua metode, yaitu FIFO dan average. Nah, kedua metode ini sudah diakui oleh IFRS. Dan saya akan jelaskan yang pertama, yaitu FIFO, first in, first out. Nah, dalam pencatatan HPP, dalam asumsi FIFO, barang yang kita jual diasumsikan sebagai barang yang pertama kali masuk sesuai namanya first in first out. Oleh karena itu, apabila ada perbedaan HPP, maka HPP dari barang yang pertama masuk dalam gudang kita adalah HPP yang diakui dari penjualan. Kemudian untuk average itu kita HPP yang dicatat adalah rata-rata dari harga pokok penjualan yang termuat dalam gudang. Jadi misalnya pada stok yang jumlah stok yang sama, ada barang yang berharga pokok 40.000 dan 50.000. Saat terjual, maka HPP-nya diakui sebagai 45.000, yaitu rata-rata dari 40.000 dan 50.000. Sini saya akan menjelaskan menggunakan Excel, dimulai dari metode FIFO perpetual. Nah, dalam pencatatannya ini, dalam metode FIFO terbagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen pembelian, penjualan, dan gudang. Nah, segmen ini terpisah lagi menjadi beberapa kolom dalam tabel. Yang pertama, dari sisi paling kiri ada segmen penjualan. Kolom-kolom yang dibutuhkan adalah tanggal, quantity, harga, jumlah, dan keterangan. Ini di send merge, ini pembelian. Kemudian kita masuk ke segmen penjualan, tanggal, quantity, quantity, COGS atau cost of goods sold, dan keterangan. Dan terakhir di sini ada satu lagi, segmen terakhirnya adalah segmen gudang, dan yang kita butuhkan adalah tanggal, quantity, harga, dan keterangan. Dan sekarang kita bisa masuk ke soalnya di sini. Pada tanggal 15 Juni, stok awal dari perusahaan yang berupa Indomie goreng jumbo dus, di sini ada 25 dus dengan harga 65.000 per dus. Jadi untuk khusus untuk stok awal, pencatatannya akan secara otomatis langsung masuk di gudang. Sini tanda tanggal 15 Juni, quantity dari Indomie goreng jumbo ada di angka 25 dus di harga 65.000 dan keterangannya adalah stok awal. Nah, kemudian di tanggal selanjutnya pada tanggal 13 Juli sekarang ternyata terjadi penjualan eh, 13 bulan 6, jadi penjualan 13 bulan 7 terjadi penjualan 15 dus seharga 75.000. Nah, kita perlu berhati-hati di sini karena harga dari aspek penjualan adalah harga jualnya, bukan berupa HPP. Nah, untuk menentukan HPP atau cost of goods sold, kita harus memantau dari stok gudang kita. Nah, di sini karena stok awal yang dimiliki memiliki HPP 65.000,
Maka dalam proses pencatatan ini kita mencatatnya sebagai 65.000 dan keterangannya adalah penjualan. Nah, kemudian di sini, di sisi gudang, sekarang kita harus mengupdate karena dalam transaksi ini telah terjadi pengurangan stok. Jadi, di sini kita catat tanggal 13 Juli, ini kuantiti dari Indomie goreng jumbo dus telah berkurang sebanyak 15 sehingga tersisa 10 dus di harga 65.000. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya di sini. Ada transaksi pembelian sebanyak 50 dus di harga 70.000. Jadi sekarang kita langsung masukkan di sini saja. Untuk tanggalnya ada di 26 Juli. Kuantiti yang dibeli ada 50 dus di harga 70.000. Sehingga jumlahnya adalah langsung saja perkalian dari kuantiti dengan harga belinya. Berarti ini 3,5 juta dengan keterangan pembelian. Nah, masuk di sini dan sekarang kita kembali dalam transaksi pembelian maupun penjualan kita harus selalu mengupdate gudangnya. Di sini pada tanggal 26 Juli diketahui perusahaan memiliki segini, langsung salin. Dan sekarang karena mereka sudah membeli tambahan, sini kita harus mencatatnya secara terpisah. Karena harga pokok dari Indomie yang baru dibeli pada tanggal 26 Juli ini berbeda dengan stok awalnya. Jadi di sini pencatatannya harus dipisah. Untuk sekarang saya akan berikan format numbering untuk mempermudah pembacaan. Nah, di sini. Jadi pada tanggal 26 pencatatannya adalah 10 10 dus dengan harga pokok 65.000 dan 50 dus dengan harga 70.000. Dan kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Sini pada tanggal 1 Agustus terjadi penjualan. Jadi penjualan sebanyak 20 dus di harga 75.000. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah bagaimana kita memilah 20 dus yang terjual ini berdasarkan HPP-nya. Yang perlu kita pantau adalah dari sini. Dari kondisi gudang terakhir sebelum transaksi penjualan. Kalau kita lihat di sini, stok awal yang di harga 65.000 memiliki sisa 10. Dan stok yang baru 50 dus ada di harga 70.000. Dalam asumsi FIFO, berarti stok awal yang terbawa dari bulan Juni ini harus keluar terlebih dahulu. Baru kita boleh mengeluarkan stok kita yang lebih baru, yaitu di tanggal 26 Juli. Jadi, ini bisa untuk pembelian sebanyak 20 dus ini, kita bisa mengklasifikasikannya menjadi sebagai berikut. 10 dus terbeli sebanyak ini. Berarti 10 dus dari 20 itu merupakan stok awal. Sedangkan sisanya berarti 20 dikurangi 10 adalah stok yang baru. Jadi kita catat di sini harganya 65.000 dan di sini 70.000. Nah, yang 65.000 adalah stok awal kita dan 70.000 ini adalah HPP dari pembelian kita pada tanggal 26 Juli. Nah, terus juga di sini jangan lupa di sebelahnya kita harus selalu mengupdate ini pada tanggal 1 Agustus. Berarti stok lama kita yang sudah dari bulan Juni ini sudah habis karena sudah terjual, asumsinya sudah terjual habis pada tanggal 1 ini. Berarti stok kita yang tersisa adalah 40 dus dari stok bulan Juli yang ada di harga 70.000. Nah, kita boleh isi juga di sini. Ini awal, stok awal, dan ini adalah pembelian, dan ini adalah pembelian, stok pembelian. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Nah, sekarang pada tanggal 11 September, di sini kembali terjadi penjualan.
Penjualan sebanyak 35 dus di harga 75.000. Nah, sekarang bagaimana kita menentukannya? Itu dengan kembali lagi kita lihat kalau gudang dalam kondisi terakhirnya. Nah, karena terakhir gudang terupdate pada tanggal 1 Agustus, di mana stoknya ada 40 dus di HPP 70.000, maka secara otomatis di sini 35 ini akan mengambil dari kuantitas 40 ini. Jadi bisa langsung diakui 35 dari dus yang terjual memiliki COGS 70.000 sesuai dengan kondisi gudang terakhir. Dan kita langsung update saja di gudang sini 11 September. 11 September sisanya 5 dus dan ada di harga 70. Keterangannya pembelian. Sini keterangannya penjualan dan ini sudah selesai bagiannya. Nah, untuk apabila kita ingin menghitung berapa COGS dari semua transaksi ini, transaksi penjualan, yang perlu kita lakukan hanya menggunakan sum product yang sudah disediakan Excel, dan kita hanya perlu memblok kolom quantity di koma dan dikalikan dengan COGS. Nah, sini kita total, ternyata HPP dari transaksi ini, dari transaksi yang sedikit ini, berupa senilai 4.775.000. Dan sekarang kita perbandingkan dengan pendapatan penjualannya. Kita kalikan dari sini di penjualan. Dan berarti 15 dikalikan dengan harga jualnya ditambah 20 dikali dengan harga jualnya ditambah lagi dengan 35 dikalikan dengan harga jualnya. Nah, di sini ternyata diperoleh penjualannya sejumlah 5.250 dengan HPP 4.775.000. Nah, dengan informasi ini kita mampu menentukan laba bruto perusahaan yang merupakan tingkat penjualan dikurangi dengan HPP. Berarti untuk laba brutonya berdasarkan asumsi FIFO perpetual, di sini laba bruto perusahaan ada di angka 475.000. Nah, informasi laba bruto ini sangat berguna untuk membandingkan gross profit margin perusahaan. Nah, kemudian, jadi kesimpulan dari Vivo Perpetual ini, kita harus terus memantau dan mengklasifikasikan stok-stok stok-stok barang dari awal hingga akhir, baik itu dari pembelian atau penjualan secara benar-benar terperinci. Dan di sini khusus untuk segmen gudang, kita mengurut update per tanggalnya diurutkan berdasarkan kondisi awal gudang. Jadi di sini kalau kita lihat tanggal 25 stok awal akan selalu berada di atas kecuali sampai stok awal itu habis. Jadi contohnya di sini untuk tanggal 15 kita memiliki stok awal 25. Sini kita punya stok awal 25, kemudian terjual 15 sehingga tersisa 10, dan di sini lagi pada tanggal 26 Juli kita memiliki barang dengan dua klasifikasi yang berbeda, yaitu stok awal dan pembelian. Karena di stok awal ini kita sudah memilikinya lebih dahulu, maka kita mencatatnya di atas stok yang lebih lebih baru. Karena ini untuk mempermudah pencatatan untuk seterusnya. Dan untuk kasus selanjutnya di sini penjualannya ini memakan habis stok awal kita. Jadi yang perlu kita catat di sini hanya untuk pembelian. Karena sekarang barang yang hasil stok gudang hasil pembelian ini adalah stok yang paling baru, yang paling lama. Jadi kita tidak perlu mencatat stok awal lagi karena jumlahnya sudah nol. Nah, sekarang kita bisa masuk ke average FIFO. Nah, dalam average FIFO, kolom dan segmennya pun tetap sama di sini.
Nah, tapi yang membedakan tadi adalah penentuan HPP-nya. Penentuan HPP dari hmm, penentuan HPP dari sistem average perpetual bisa dikatakan mirip dengan pasar saham. Nah, dalam pasar saham pada saat kita membeli saham dengan harga yang berbeda, maka sekuritas akan secara otomatis mengambil rata-rata dari biaya pembelian kita sebagai harga belinya. Nah, di sini langsung masuk saja untuk soalnya. Sama juga untuk pertama, stok awal akan langsung secara otomatis tercatat di gudang sesuai pada tanggal yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Sini ada penjualan sebanyak 15 dus. Kita catat juga sama. Dan jangan lupa baik untuk Vivo maupun average perpetual, kita harus terus mengupdate stok gudang kita setiap ada transaksi. Ini kita catat di sini juga. Ternyata barang yang tersisa pun masih sama karena ini belum menyangkut pembelian. Jadi kurang lebihnya kita masih bisa menyalin dari Vivo Perpetual. Nah, sekarang kita lihat pada tanggal 26, sekarang kini ada terjadi pembelian. Kita salin dari atas. Sama juga proses pencatatannya pun tetap sama. Di tanggal, kuantitas, harga, jumlah jumlah pembelian dan keterangannya. Ini kita tidak perlu susah-susah di sini karena untuk penjelasan ini dan mempersingkat waktu saya langsung salin saja dari atas. Nah, sekarang apa kita harus merincikan ini seperti Vivo lagi? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena yang perlu kita lakukan sekarang adalah membandingkan, eh, menjumlahkan jumlah yang kita beli di sini dengan jumlah pada gudang. Kemudian kita merata-ratakannya berdasarkan kuantitasnya yang dijumlahkan. Jadi kita masukkan di sini, nanti saya langsung praktikkan, tanggal 26 Juli, di sini kuantitasnya otomatis bertambah ya. Karena di sini stok awalnya 10 dan perusahaan membeli sebanyak 50, jadi kuantitinya langsung kita catat sebagai 60. Nah, kemudian untuk harganya, bagaimana kita menentukan harganya? Nah, kita menentukan harganya dengan menambahkan HPP di awal, di sini stok awal, jumlah stok awal dikali dengan HPP-nya ditambah dengan jumlah yang kita beli. Di sini ada kolom khusus untuk penjumlahan. Jadi apabila kalau mau ditambah pada sisi gudang, boleh tapi tidak disarankan karena tidak perlu kita bagi dengan jumlah yang ada di gudang. Nah, ups, dengan yang tadi tutup buka kurung, kuantitas stok awal dikali dengan harganya ditambah 3.500.000 yang merupakan pembelian dibagi dengan stok total pada gudang. Nah, kita memperoleh harga rata-rata 69.166,67 rupiah. Jadi dengan asumsi average, setiap ada barang yang terjual, maka HPP barang itu secara otomatis, baik itu stok awal maupun stok pembelian, akan tercatat HPP-nya sebagai 69.166 per unitnya. Nah, kita langsung saja praktikkan di sini. Nah, tanggal 1 Agustus pas ada penjualan di sini tanggal 1 Agustus 1 Agustus terjadi penjualan sebanyak 20 dus. Nah, karena di sini harga HPP sudah dirata-rata secara agregat, maka HPP dari semua barang akan menjadi sekuler dan kita tidak perlu ribet-ribet dan kita langsung COGS-nya kita akui sebagai harga rata-rata yang ada di gudang pada periode terakhir. Kita catat sebagai penjualan. Dan jangan lupa untuk selalu update gudangnya setiap terjadi transaksi. Sini berarti karena di sini sudah ada 60 dan terjual 20, di sini stok sisa kita ada 40 unit di harga yang sama karena tidak ada penambahan berupa pembelian. So, dan kemudian kita lanjut ke transaksi terakhir. Ini 11 September.
Ada setelah September terjadi penjualan 35 unit. Nah, karena ini tidak ada pembelian di antara sela penjualan di sini, otomatis harga HPP-nya akan tetap konstan. Langsung saja kita masukkan di sini dan keterangannya penjualan. Dan stok akhirnya yang ada di gudang kita saat ini ada tersisa 5 unit dengan harga HPP 69.000. Nah, sekarang kita akan menentukan OGS-nya dengan function sum product lagi dengan mengalihkan quantity dari yang terjual dengan COGS-nya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan di sini ternyata HPP dari average perpetual lebih tinggi dibandingkan average Vivo dari Vivo perpetual karena dalam average ini kita menggabungkan secara agregat. Kalau kita lihat di sini ternyata rata-ratanya pun melebihi dari beberapa yang dijual. Misalnya di sini. Nah, itu 20 unit yang terjual sebanyak 6 dengan HPP 69.000 ini mampu melebihi rata-rata yang ada di sini. Dan sekarang kalau kita lihat di sini laba brutonya berarti penjualan dikurangi dengan COGS. Jadi sekarang kalau kita bandingkan di sini ternyata dari Vivo perpetual dan average perpetual ternyata laba bruto dari Vivo perpetual lebih tinggi. Namun kalau kita perbandingkan angka angka-angka yang dihasilkan ternyata relatif mirip sehingga dua-duanya ini pun akhirnya diakui oleh IFRS. Dan kemudian kesimpulan akhirnya untuk pencatatan average ini average berarti cukup simple karena kita cukup menggabungkan harga rata-ratanya dari setiap pembelian. Namun di setiap ada seling pembelian antara penjualan pembelian dengan penjualan di sini harga HPP dari stok gudang kita harus diperbarui. Karena misalnya di sini contohnya pada pada bulan Juni dan pertengahan Juli HPP kita masih berada di angka 65.000. Namun setelah perusahaan membeli stok tambahan di harga 70.000 dengan sistem average perpetual ternyata harga rata-rata HPP rata-rata ternyata meningkat menjadi 69.166. Dan hal ini terus berlaku apabila perusahaan membeli lagi membeli lagi persediaannya. Jadi, contohnya di sini apabila ada pembelian di antara 1 Agustus dengan 1 September dengan harga yang berbeda, maka otomatis harga jual dari bulan September HPP dari bulan September ini bisa saja bisa akan naik ataupun turun. Karena di sini dalam kondisi gudang sebelum penjualan 1 September sudah ada pembaruan nilai HPP. Sekian penjelasan saya untuk pencatatan keluar masuknya persediaan menggunakan average average perpetual dan Vivo perpetual. Dan sebagai penutup, di sini saya akan menjelaskan komparasi laporan keuangan perusahaan terbuka dengan PSAK 1. Dan di sini untuk perusahaan terbuka yang saya pilih adalah PT Diandra Media International Tbk dan PSAK-nya adalah PSAK 1 di sini. Nah, PSAK sendiri PSAK 1 atau pernyataan standar akuntansi keuangan 1 adalah pedoman atau penyajian keuangan perusahaan terbuka atas laporan keuangan yang terbitkan dengan tujuan untuk memberikan perbandingan antara laporan keuangan dari periode ini dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain agar memiliki perbandingan yang terstruktur dan koheren. Nah, jadi PSAK 1 ini akan mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, isi minimumnya,
serta struktur laporan keuangan. Kembali lagi, agar investor mampu membandingkan laporan keuangan periode satu dengan periode sebelumnya dengan secara konsisten ataupun membandingkan laporan keuangan periode satu dengan laporan keuangan entitas lain secara koheren. Nah, lanjut di sini. Ternyata fundamental PSAK 1 di sini setidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelengkapannya. Di sini PSAK 1 mewajibkan adanya laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, kemudian laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Jadi untuk laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ini saya diambil interim sebelumnya yaitu kuartal kuartal atau tahun sebelumnya dengan bulan atau kuartal yang sama. Kemudian untuk karakteristik umumnya ini disajikan secara wajar dan patuh pada standar akuntansi keuangan. Di sini pencatatannya berbasis pada SAK. Kemudian penyusutan laporan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Di sini pencatatannya harus didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memiliki kelangsungan usaha yang berkelanjutan, namun em, apabila perusahaan ingin melakukan likuiditas aset, maka harus ada pernyataan yang menjelaskannya. Kemudian laporan keuangan harus disusun dengan dasar akrual selain laporan arus kas. Nah, kemudian di sini dalam laporan keuangan perusahaan, sini perusahaan menyajikan nilai-nilai aset, liabilitas ataupun ekuitas dalam pos-pos yang material secara terpisah berdasarkan sifat dan fungsinya. Kemudian yang kelima, entitas tidak diizinkan melakukan penghapusan antara aset dengan liabilitas dan penghasilan dengan beban, kecuali diizinkan atau disyaratkan oleh salah satu PSAK. Misalnya pada pos aset di sini nilainya dianulir oleh liabilitas, maka perusahaan tidak diizinkan untuk menghapus asetnya. Kemudian entitas juga harus menyajikan laporan keuangan lengkap yang di sini sudah dijelaskan kelengkapannya setidaknya 1 tahun sekali. Kemudian entitas harus menyediakan informasi komparatif. Nah, informasi komparatif ini adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Jadi, investor bisa membandingkan pertumbuhan pertumbuhan keuangan dan finansial perusahaan dengan periode sebelumnya. Terus kemudian di sini penyajian klasifikasi dan pos harus konsisten antar periode supaya mudah dikenali dan dibaca. Nah, kita mulai di sini. Untuk susunannya di sini sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang biasa kita pelajari karena di sini khusus untuk laporan laporan keuangan perusahaan di sini dimulai dengan laporan posisi keuangan. Dan di sini kita mulai dari kolom aset, di mana kolom aset ini sudah mencukupi kesesuaian PSAK 1 di mana ada kelengkapan isi minimum berupa kas dan setara kas, persediaan, pajak bayar muka, deposito, piutang, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada klasifikasi antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Nah, PSAK 1 sendiri membagi aset lancar dengan tidak lancar atas dasar dua asumsi. Yang pertama adalah pemanfaatan aset. Jadi apabila aset dikatakan sebagai aktivitas dari aktivitas dari siklus normal operasional perusahaan, maka otomatis aset akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Dan asumsi keduanya adalah asumsi temporal. Jadi apabila aset tidak dipergunakan ataupun direalisasikan dalam 12 bulan setelah pelaporan, maka aset tersebut adalah aset tidak lancar. Contohnya di sini, misalnya investasi saham. Investasi saham misalnya perusahaan tidak akan memegang saham sama 12 bulan ke bawah. Jadi di sini bisa dikatakan investasi sahamnya di sini adalah investasi jangka panjang sehingga dicatat sebagai aset tidak lancar. Nah, kemudian dalam PSAK juga disarankan perusahaan mencatat pos-pos aset ataupun liabilitas dalam urutan likuiditas. Jadi yang semakin liquid ada di atas. Kita lihat di sini kan kas ada di paling atas karena kas adalah aset yang paling aktif digunakan dalam siklus operasional perusahaan. Terus kalau kita semakin lihat ke bawah, ternyata
aset-asetnya semakin tidak lancar dan tidak liquid. Ini kita lihat di sini contohnya adalah goodwill. Karena goodwill itu adalah aset non fisik yang aset non fisik atau tidak berwujud yang sangat tidak liquid karena penilaiannya sangat subjektif. Dan sini kita lanjut sekarang ke posisi liabilitas. Sini juga sama, kelengkapannya pun sudah cukup lengkap. Di sini ada hutang usaha dan utang lain-lain. Kemudian ada utang pajak dan juga di sini klasifikasinya dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasinya relatif mirip dengan aset yang dimana liabilitas jangka pendek ini direalisasikan dalam 12 bulan setelah pelaporan atau termasuk sebagai siklus normal operasional seperti contohnya paling mudah hutang gaji. Kemudian untuk jangka panjang berarti liabilitas yang tidak direalisasikan dalam 12 bulan setelah pelaporan. Kita lihat di sini. Di sini ternyata ada kita lihat di liabilitas jangka pendek. Kita lihat contohnya untuk yang jangka pendek di sini adalah pinjaman bank jangka pendek. Kemudian di sini ada liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, karena di sini jalan jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan, maka di sini akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Dan kita lihat di jangka panjang, di sini juga ada sesuai keterangan di posnya, pinjaman jangka panjang. Kemudian di sini ada dikurangkan dengan bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jadi liabilitas jangka panjang ini harus mengurangkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Sini juga kita lihat lagi liabilitas sewa jangka panjang dikurangi dengan liabilitas sewa jangka pendek. Kita lanjut sekarang ke posisi ekuitas. Nah, di sini posisi ekuitas juga sudah sesuai dengan persyaratan PSAK 1, sebenarnya adalah kelengkapan pos modal saham. Ini maksud dengan kelengkapan pos modal adalah jumlah sahamnya dan modal dasarnya. Di sini kita lihat modal saham dan nilai nominalnya ada 100 per lembar saham. Dan kalau kita lihat di sini saham yang diterbitkan ada 4.272 juta sekian. Dan kalau kita lihat di catatan sebelahnya, kita cukup mengalihkan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan nilai nominalnya. Terus kemudian juga di sini harus ada memuat tambahan tambahan modal yang disetor. Dan terakhir sini juga dalam dalam ekuitas juga harus ada ekuitas yang atribusi ekuitas yang dimana atribusi ekuitas ini dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Nah, sama juga berlaku untuk saldo laba, namun karena di sini perubahan ekuitas akan dicatat pada laporan perubahan ekuitas, di sini jadinya kurang mendetail dan dimasukkan ke dalam catatan, kolom catatan yang di sini. Dan di sini juga kita lihat di sisi kiri, di sisi kanan selalu ada pembanding dengan periode sebelumnya. Di sini yang diambil adalah 9 bulan. Jadi untuk dari tahun 31 Desember 2023 sampai 30 September 2024 dibandingkan dengan kondisi keuangan pada 31 Desember 2023 atau kuartal keempat tahun 2023. Yang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi komprehensif. Nah, kita lihat dari laba ruginya di sini perusahaan sesuai dengan PSAK juga bahwa pendapatannya dipisah. Jadi pendapatan itu di sini saya dikatakan adalah pendapatan dari operasional utama perusahaan. Ini langsung dikurangkan dengan beban pokok pendapatan, sehingga diperoleh laba brutonya, dan kemudian dikurangkan lagi dengan beban operasional untuk menentukan laba operasi. Jadi di sini untuk yang kolom di atas ini adalah laba khusus untuk operasi. Kemudian kita lihat di segmen di bawahnya ada penghasilan lain-lain. Jadi di sini sesuai pendapatan yang terpisah, sesuai dengan PSAK. Di sini ada penghasilan keuangan, pelepasan aset tetap, dan pelepasan entitas anak, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga PSAK mewajibkan adanya deskripsi beban pajak. Di sini kita lihat ada akun kini, tangguhan, dan
beban pajak total. Nah, di sini PSAK juga menentukan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan beban. Itu ada berdasarkan sifatnya dan fungsinya. Di sini perusahaan memilih untuk membagi ke beban berdasarkan fungsinya. Yang kalau kita lihat di sini bebannya sangat dibagi strictly berdasarkan fungsinya. Di sini untuk khusus untuk pendapatan operasional, maka beban yang diperhitungkan adalah beban operasional yang terbagi menjadi sebagai berikut. Itu beban penjualan, umum, dan administrasi. Kemudian untuk beban lain-lainnya di sini ada beban keuangan, kemudian beban lain-lain. Juga di sini ada beban pajak yang fungsinya semua terpisah-pisah. Juga di sini nanti di bagian bawahnya juga ada klasifikasi dari penghasilan komprehensif. Ini kita lihat penghasilan komprehensif lain. Jadi khusus untuk penghasilan komprehensif lain, di sini pos-posnya yang termuat tidak diatribusikan ke laporan laba rugi, melainkan khusus sebagai penghasilan komprehensif. Kita lihat di sini kan, pos yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi, yaitu pengukuran kembali liabilitas dan imbalan kerja serta pajak terkait. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata penghasilan komprehensif lainnya setelah tahun berjalan itu ada di 626 juta. Dan akhirnya sini perusahaan pada akhirnya tinggal menjumlahkan antara laba operasi dengan penghasilan komprehensif lain sehingga diperoleh laba komprehensif tahun berjalan, yaitu jumlahnya dari laba operasi dikurangi dengan beban, kemudian dengan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Kemudian kita lihat di sini, nah juga dalam laporan laba rugi komprehensif di sini ada atribusi laba rugi kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Laba rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan non pengendali. Ini juga di sini relatif sama. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Sini ekuitas juga terbagi menjadi atribusinya berdasarkan dua hal, yaitu pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Kita lihat di sini dari paling atas segmennya sudah dijelaskan ini. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan di sisi sampingnya ada kepentingan non pengendali. Nah, di sini karena kita tahu laporan perubahan ekuitas itu dia disebabkan oleh laba rugi perusahaan dan penghasilan komprehensif serta pembagian dividen. Jadi kita bisa membacanya dari sini. Kita, kita lihat dari tahun terakhir, kita lihat perbandingkan saldonya dengan penjumlahannya. Jadi di sini untuk tahun 2000 tahun kuartal 1 hingga kuartal ketiga tahun 2024 laba tahun berjalannya sudah bertumbuh sebanyak 97 miliar. Kemudian di sini juga ada penghasilan atau penghasilan dari komprehensif lain serta di sini juga ada pembagian dividen. Jadi sehingga akhirnya akan diperoleh ekuitas yang sudah berbeda dengan periode sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan arus kas. PSAK 1 sendiri tidak tidak secara spesifik membahas penyusunan arus kas yang mana penyusunan arus kas ini diatur oleh PSAK 2. Di sini laporan arus kas terbagi menjadi tiga, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan yang secara umum dan dikenal masyarakat. Kita lihat di sini di arus kas aktivitas operasi dari penerimaan pelanggan, karyawan yang dimana ini adalah aktivitas siklus operasional mendasar perusahaan. Kemudian di sini contohnya untuk aktivitas investasi adalah pelepasan aset tetap, investasi nih. Investasi saham contohnya yang bersifatnya jangka panjang, kemudian penambahan aset tak berwujud, kenaikan aset. Jadi di sini untuk investasi ini adalah akuisisi atau pelepasan aset-aset yang sifatnya jangka panjang. Kemudian untuk aktivitas arus kas pendanaan
Di sini ada penambahan modal, misalnya dari pinjaman bank atau modal saham. Kemudian juga ada aktivitas pembagian dividen. Kita lihat di sini kan ada pinjaman bank, penambahan hutang, pembagian dividen, pembayaran sewa, liabilitas, dan pembayaran pinjaman bank. Nah, juga di sini dalam laporan arus kas dengan setara kas akan dipisah. Yang dimana kas itu ya cash on hand, sedangkan setara kas umumnya identik dengan bank. Nah, kemudian dalam laporan keuangan juga perusahaan harus menyertakan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi relevan untuk memahami laporan keuangan. Jadi, misalnya apabila ada informasi yang krusial untuk mampu memudahkan pembacaan laporan keuangan, maka perusahaan harus menyediakannya dalam catatan ini. Kemudian menyajikan informasi wajib oleh SAK yang tidak termuat dalam laporan keuangan karena dalam laporan keuangan itu yang dimuat adalah posnya dan nominalnya. Kemudian memberikan informasi dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi spesifik. Nah, ini sangat penting ya karena di sini basis yang digunakan bisa saja berbeda-beda sehingga apabila perbandingannya tidak sesuai, jadi ada basis atau sumber sanggahan yang relevan. Saya ambil contohnya di sini laporan atas laporan keuangan, kita lihat kas dan setara kas. Nah, untuk membaca dan direktori atas catatan laporan keuangan, kita melihatnya dari laporan posisi keuangan. Saya ambil contoh di sini eh aset kas dan setara kas di sini dalam laporan posisi keuangan catatannya ada di nomor 5. Jadi, apabila kita ingin mencari catatan atas aset kas, di sini kita harus mencari ke dalam segmen catatan atas laporan keuangan dan kita cari sesuai dengan nomornya. Karena tadi kas catatannya nomor 5, di sini otomatis ak- pos kas akan tercatat di nomor 5. Kita lihat di sini. Nih. Jadi di sini untuk pos kas sendiri itu dia mengandung informasi tentang komposisi pos dalam laporan keuangan. Jadi dalam catatan ini akan menjelaskan bagaimana komposisi ak- pos kas dan setara kas itu bisa termuat dalam laporan posisi keuangannya. Kita lihat sini. Kasnya ada di kasnya jumlahnya berapa, banknya berapa, ditaruh di mana, dan selanjutnya. Kemudian di sini juga ada untuk valuta asing ada berapa. Dan kemudian juga di sini setara kasnya berupa deposito berjangka, depositonya ditaruh di bank mana, jumlahnya berapa, dan lain-lainnya. Juga dalam sini juga ada kolom lanjutan dalam halaman terpisah yang menjelaskan penjelasan lebih komprehensifnya di sini. Dan kita lihat tadi di slide sebelumnya ada deposito berjangka. Dan di sini di bawahnya dielaborasi lagi. Jadi deposito berjangkanya itu tingkat return atau diskontonya itu ada berapa. Sini kita lihat kan untuk deposito berjangka pada bank ini tingkat diskontonya berapa dan lain-lain. Nah, sama juga berlaku dan seterusnya. Nah, berikut dan sekian adalah penjelasan saya mengenai penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan, dan sistem komparasi PSAK 1 dengan laporan keuangan perusahaan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sebenarnya saya mohon maaf. Terima kasih.